Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semua baik-baik toh? Baik. Oke, kalau semua baik, semua sehat, maka sebelum kita lanjut dengan kegiatan kita hari ini, biasanya kita awali dengan doa. Oke, satu orang maju di depan, kita dalam doa. Dion, kita semua ambil sikap doa ya. Baik, terima kasih kepada Dion yang sudah tuntun kita dalam doa ya. Oke, baik. Anak-anak, kita sudah berdoa dan kita lanjut dengan kegiatan kita hari ini, yaitu selanjutnya Pak akan mengecek kehadiran ya. Kehadiran semua hadir toh? Baik, kalau semua hadir, tingkatkan terus ya, supaya jangan ketinggalan pelajaran ya. Oke, yang berikut Pak mau tanya tentang anak-anak sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Yaitu kita belajar tentang apa? Macam-macam norma. Iya, macam-macam norma. Yaitu norma apa-apa saja? Norma seseorang, norma ya, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Ya, anak-anak tidak boleh lupa ya. Itu sebagai bekal buat masa depan ya. Oke. Baik, yang berikut, anak-anak senang menyanyi? Senang. Oke. Ya. Ya, kira-kira mau menyanyi lagu apa? Lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila. Semua tahu kok? Oke, semua tahu. Semua berdiri. Ya, tadi itu sampai 3 kita semua menyanyi. Lagu apa Garuda Pancasila? 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
PP. Oke, baik, kita perhatikan di layar ya. Ya. Di layar ya, mata pelajaran PPKN, materinya tentang hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga dan peserta didik. Ya, sebagai materi kita tentang apa? Hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga dan peserta didik. Ya, dengan kegiatan kita hari ini, maka ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama. Ini semua perhatikan di slide. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi haknya sebagai anggota keluarga. Dua, peserta didik dapat mengidentifikasi haknya sebagai peserta didik. Tiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kewajibannya sebagai anggota keluarga. Empat, peserta didik dapat mengidentifikasi kewajibannya sebagai peserta didik. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan yang harus kita capai. Bisa kok? Bisa. Kita harus mampu mengidentifikasi atau menyebutkan hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah maupun di sekolah. Ya. Oke, baik. Yang berikut, anak-anak semua berdiri, semua tahu tepuk PPK. Oke, tahu, maka kita semua siap. Sudah siap toh? Sudah. Oke. Bisa lihat? Oke, terima kasih anak-anak sudah melakukan tepuk PPK. Ya, di rumah juga harus belajar ya. Yang berikut, anak-anak, kegiatan kita hari ini kita akan belajar dalam bentuk kelompok. Ya, kelompok, yaitu dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Ya, oke. Kelompok itu dibentuk berdasarkan deret meja. Dibentuk berdasarkan deret meja. Jadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Kelompok 1 yang di depan tinggal balik kursi ke meja tengah. Balik kursi ke meja tengah. Yang di depan balik kursi ke meja tengah. Ya. Ya.
semua kalau sudah berada dalam kelompok, maka kita semua perhatikan di layar ya. Ada video yang kita perhatikan. Bisa kok? Ya. Sebelum video diputar, Pak memberikan informasi. Kita perhatikan video dan kita lihat apa yang terjadi dalam video itu. Bisa kok? Bisa? Ya. Ini video tentang hak anak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga dan peserta didik. Hak anak sebagai anggota keluarga itu apa-apa. Hak anak sebagai peserta didik itu apa-apa. Bisa kok? Bisa. Lihat dan cermati. Sebentar nanti ada pertanyaan setelah selesai kita nonton video. Siap kok? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Apakah anak ibu sudah semangat untuk belajar? Nah, pastinya sudah dong. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila, yang mana materinya yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai peserta didik. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran dan perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu Syafitri Rida Armaya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan capaian pembelajaran kepada anak-anak Ibu. Nah, nantinya anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah melakukan proses pembelajaran melalui video pembelajaran, peserta didik atau anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah melakukan proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan benar. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu di rumah melakukan apa saja? Senang gak membantu orang tua? Nah, kalau di sekolah kegiatannya apa saja? Nah, anak-anak Ibu, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan untuk memperoleh hak. Nah, adapun kewajiban yang dapat kita lakukan saat di rumah yaitu membantu orang tua seperti menyapu, membereskan tempat tidur. Sedangkan kewajiban di sekolah yaitu belajar. Nah, yang pertama kita bahas yaitu hak anak sebagai anggota keluarga. Nah, tadi hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Di dalam anggota keluarga, anak-anak Ibu memiliki hak. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Kedua, mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Yang ketiga, hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Dan yang kelima, hak untuk bermain dengan teman-teman dan keluarga. Yang keenam, hak untuk didengar pendapatnya, baik oleh kakak, ayah, dan ibu.
Selanjutnya yaitu kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Nah, setelah kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban-kewajiban di dalam rumah. Adapun kewajiban sebagai anak yang dapat kita lakukan di dalam rumah yaitu kewajiban menyapu rumah, 2. Kewajiban membersihkan tempat tidur, 3. Kewajiban menyimpan buku pelajaran, 4. Kewajiban menghormati orang tua, 5. Kewajiban mendengarkan nasihat orang tua, dan yang keenam yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kewajiban ini harus kita lakukan untuk memperoleh hak anak sebagai anggota keluarga. Apakah anak-anak ibu sudah dapat memahami hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga? Baik, selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban anak sebagai peserta didik, yaitu yang berada di sekolah. Kita mulai dari hak anak sebagai peserta didik. Nah, tadi hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nah, adapun hak anak sebagai peserta didik yaitu 1. Hak mendapat pelajaran. Nah, nanti di sekolah anak-anak ibu mendapatkan materi seperti saat sekarang ini. Yang kedua yaitu hak bertanya kepada guru dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang ketiga, hak mendapat suasana belajar tenang dan aman. Yang keempat, hak menjadi anggota perpustakaan. Yang kelima, hak meminjam buku di perpustakaan. Nah, nantinya anak-anak ibu menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu, mendaftarkan diri, lalu dapat meminjam buku yang ada di perpustakaan sekolah dan dikembalikan lagi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Adapun yang keenam yaitu hak mendapatkan nilai. Setelah melakukan pembelajaran dan melaksanakan tugas, anak-anak ibu mendapatkan nilai. Yang ketujuh yaitu hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik. Selanjutnya yaitu kewajiban anak sebagai peserta didik. Nah, tadi kita sudah membahas haknya, sekarang kita membahas kewajibannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak-hak. Kewajiban anak sebagai peserta didik. Yang pertama yaitu kewajiban memakai seragam yang ditentukan. Nah, seperti di sekolah ini, kita kan memakai baju merah putih pada hari Senin dan Selasa, memakai baju batik pada Rabu Kamis, dan memakai pakaian pramuka pada hari Jumat dan Sabtu. Nah, itulah kewajiban yang pertama yang harus peserta didik lakukan untuk mengikuti peraturan yang ada di sekolah. 2. Kewajiban tidak datang terlambat. Nah, anak-anak ibu harus datang tepat waktu sebelum bel dibunyikan. 3. Kewajiban memperhatikan guru ketika menjelaskan. Nah, jadi ketika guru menjelaskan, anak-anak ibu harus memperhatikan dan tidak boleh bercerita ataupun kegiatan yang lainnya. 4. Kewajiban menjaga kebersihan sekolah seperti menyapu halaman dan menyapu ruang kelas. 5. Kewajiban menjaga ketenangan belajar. 6. Kewajiban mengikuti semua pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. 7. Kewajiban mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, setelah kewajiban semua dilakukan, maka peserta didik nantinya akan memperoleh hak-hak. Setelah kita mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai peserta didik, mari kita bernyanyi sesuai dengan lirik tersebut. Kita mulai ya. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contoh dari hak? Apakah contoh-contoh dari hak? Contoh hak adalah mendapatkan perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari
anak-anak ibu sudah memahami apa saja itu hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai peserta didik. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat melakukan dan mengimplementasikan. Oke, kita semua sudah perhatikan toh, sudah menyimak video tadi toh. Oke. Ya, anak-anak mau kok mau menyanyi ulang kok. Mau kok? Oke, kalau anak-anak semua mau, Pak dan persilakan semua berdiri. Iban apa? Lakukan. Apakah contoh-contoh dari memperoleh hak-hak? Stop. Oke, semua sudah siap? Ya, kita ikut ya. Oke. Kita mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai peserta didik. Mari kita bernyanyi sesuai dengan lirik tersebut. Kita mulai ya. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contoh dari hak? Apakah contoh-contoh dari hak? Contoh hak adalah mendapatkan perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari guru. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua belajar dengan rajin dan taat aturan. Nah, bagaimana sekarang? Tadi kita sudah mempelajari dan sudah menyanyikan. Oke. Kita sudah, silakan duduk kembali. Ya, kita sudah menyimak video yang sudah ditayangkan ya. Sudah kok? Oke. Tadi sebelum video ditayangkan atau diputar, Pak menyampaikan informasi bahwa kita harus menyimak video dengan cermat agar kita bisa dapat menjawab beberapa pertanyaan yang akan Mas sampaikan kepada anak-anak. Bisa kok? Bisa? Oke. Pertanyaan yang pertama, apa saja hak anak yang diperoleh dalam video tersebut, video tadi? Hak anak yang diperoleh dalam video tadi. Kira-kira hak apa saja? Hak apa saja yang diperoleh anak dalam video tadi? Baik itu di rumah atau di sekolah. Ayo, hak apa? Di rumah hak apa yang diperoleh anak? Ya, membantu orang tua. Itu hak anak di rumah. Betul kok? Betul. Ada yang lain kok? Ya? Hak, masih hak anak yang didapatkan, hak yang didapatkan anak dalam video tadi. Baik. Ya, mendapatkan kasih sayang orang tua. Ada yang lain lagi kok? Hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itu di mana? Di rumah. Kalau di sekolah, hak
mendapatkan pelajaran. Ya, hak mendapatkan pelajaran, hak mendapatkan menyampaikan pertanyaan, hak mendapatkan nilai dari guru. Apalagi? Hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Ya, itu adalah hak-hak yang diperoleh anak dalam video pembelajaran kita yang tadi ditayangkan, toh? Ya, toh? Oke. Yang berikut, apa saja kewajiban anak yang diperoleh dalam video pembelajaran yang tadi ditayangkan? Kewajiban anak yang diperoleh dalam video tadi. Tadi hak sudah, toh? Sekarang kewajiban. Kewajiban yang dilakukan anak dalam video tadi. Ya, kewajiban menyapu rumah, kewajiban membantu orang tua, patuh terhadap orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Ya, itu kewajiban di rumah. Sedangkan di sekolah, kewajiban anak di sekolah sebagai peserta didik. Mendapatkan nilai, mendapatkan penjelasan dari guru, belajar dengan nyaman, menggunakan fasilitas sekolah. Ya, itu hak, kewajiban. Menggunakan seragam merah putih. Tidak terlambat datang Sekolah. membersihkan ruang, mengikuti upacara bendera. Ya. Itu merupakan kewajiban dari anak yang harus dilakukan di rumah maupun di sekolah. Ya toh? Ya. Yang berikut, kira-kira apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan? Kira-kira apa yang terjadi ketika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan? Apa yang terjadi? Ayo. Ada yang tahu? Dampak yang terjadi apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan. Seperti tadi hak anak di rumah dan di sekolah tidak dilaksanakan. Kewajiban anak di rumah dan di sekolah tidak dilaksanakan. Kira-kira apa yang terjadi? Supaya terwujud keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menjawab kita untuk tidak mengingkari kewajiban. Ya, yang lain? Adanya pertikaian. Apa lagi? Ada apa lagi? Permusuhan. Apa lagi? Terjadinya konflik. Apa? Konflik. Adanya kekerasan. Ya. Itu terjadi apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan. Ya. Ya, yang berikut kita perhatikan di layar ya. Ya. Yang berikut dari lagu tadi, hak itu kita dapat atau kita lakukan. Ya? Hak kita dapat atau kita lakukan? Hak.
kewajiban ialah Kita lakukan. sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan hak. Kita mendapatkan hak apabila kita melakukan kewajiban. Ya. Paham toh? Ya, coba ulang sekali lagi. Hak itu kita peroleh ketika kita melakukan kewajiban. Ya. Contoh, hak kita memperoleh nilai yang bagus dari guru di sekolah. Nah, sebelum kita memperoleh nilai yang bagus, kewajiban kita ialah apa? Harus buat apa? Apa yang harus kita lakukan? Harus belajar. Ya. Itu adalah contoh hak dan kewajiban yang harus kita peroleh, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ya. Siapa di rumah yang sudah melakukan hak, sudah mendapatkan hak, melakukan kewajiban dan mendapatkan hak? Kewajiban membersihkan rumah, membantu orang tua, mencuci piring, timba air, jaga adik, merapikan rumah, tempat tidur. Ya, semua sudah lakukan toh? Ya. Oke. Kalau semua sudah lakukan, berarti semua mendapatkan hak dari orang tua. Yaitu apa? Mendapatkan kasih sayang. Dapat kok? Dan dapat kasih sayang dari orang tua kok? Mendapatkan pakaian baru kok? Pakaian baru? Ya. Orang tua memberikan makanan. Itu adalah hak-hak yang harus kita peroleh. Ya, sebagai anak di rumah. Ya. Supaya hak itu kita peroleh, maka kita harus melakukan kewajiban kita, ya. Supaya orang tua jangan marah. Kita tuntut hak kita, maka orang tua tidak marah. Jangan-jangan dia tuntut dia punya hak untuk kasih dia pakaian baru, tetapi dia punya kewajiban untuk membersihkan rumah, membantu orang tua timba air, cuci piring. Orang tua suruh dia melawan, tetapi dia tuntut dia punya hak. Itu baik atau tidak? Ya, itu hak dan kewajiban dia berjalan seimbang atau tidak? Tidak. Nah, kalau seperti timbangan maka dia miring. Dia tidak seimbang rata tapi dia miring. Dia punya hak di atas, dia punya kewajiban di bawah. Nah, tuntut dia punya hak tapi kewajiban dia tidak laksanakan. Di sekolah juga seperti itu. Oke. Paham toh? Ya. Yang berikut coba kita lihat di layar. Nah, ada bahan bacaan untuk peserta didik. Bisa baca kok? Ya? Ya, kalau tidak bisa, ini ada siapkan juga dengan soft copy-nya. Bagi berkelompok ya. Ya, anak-anak boleh baca bersama dalam kelompok. Ya. Yang tidak kebagian untuk baca dalam soft copy-nya bisa perhatikan di slide. Bisa kok? Bisa? Ya. Itu adalah contoh hak anak di rumah dan di sekolah. Hak anak di rumah dan di sekolah. Satu, hak anak di rumah. Yang lain bisa perhatikan di kertas, yang lain bisa lihat di slide. Ya, ini
di situ ada 3 orang anak, yaitu Budi, Nanda, dan Reva, berkumpul di teman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tua. Ya. Orang tua mereka sangat sayang kepada mereka dan selalu memperhatikan hak mereka. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Reva sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Ya. Orang tua mereka sayang kepada mereka. Sehingga mereka bertiga juga sangat menghormati orang tua mereka. Nah, ini adalah contoh gambar anak mendapatkan haknya di rumah. Nah, yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dan ini, ya. Yang berikut, setiap anak mempunyai hak, yaitu hak yang harus diterima oleh setiap anak. Yaitu yang pertama, hak mendapatkan apa? Kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Yang berikut, hak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal dan pakaian. Hak mendapatkan makanan dan olahraga. Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Hak untuk bermain, hak untuk didengar pendapatnya. Ini adalah beberapa contoh lain hak anak yang harus diperoleh di rumah, diperoleh dari orang tua. Yang berikut, 2 hak anak di sekolah. Ya. Hak anak di sekolah. Nah, selain mempunyai hak di rumah, Budi, Nanda, dan Reva juga mempunyai hak di sekolah, yaitu sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, hak mendapatkan apa? Pelajaran. Kedua, hak bertanya kepada guru. Nah, ini adalah contoh gambar anak bertanya kepada guru. Nah, ada salah satu orang anak, dia mengangkat tangan dan dia bertanya kepada guru. Ya. Yang berikut, hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman, hak menjadi anggota perpustakaan, hak meminjam buku, hak mendapatkan nilai, hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, kursi yang baik. Ya, itu kita sudah dapatkan dong. Ya, anak-anak sudah dapatkan atau belum? Sudah. Ya, semuanya kita sudah dapatkan. Itu adalah contoh lain dari hak anak di sekolah. Ya toh? Ya. Oke. Yang berikut, nah, selain hak juga, anak-anak juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar kewajiban anak yang dilakukan di mana? Di rumah atau sekolah? Sekolah. Kira-kira gambar ini mereka berdua buat apa? Membersihkan papan tuli. Ya. Membersihkan papan tuli. Ya. Anak-anak mau mendapatkan haknya belajar, maka pertama harus melakukan kewajibannya, salah satunya membersihkan papan agar guru bisa menulis pelajaran di papan yang bersih. Ya, itu adalah salah satu contoh anak melakukan kewajibannya di sekolah. Ya.
Ya, yang berikut kita perhatikan di slide ini. Ini adalah salah satu contoh gambar anak melakukan kewajibannya di rumah. Yaitu kira-kira gambar ini apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Mencuci pakaian. Ya, mencuci pakaian. Yang lain ini dia buat apa? Merapikan kembali kamar tidur. Ya. Ya, anak-anak harus memperoleh hak tempat tidur yang baik. Maka yang pertama itu anak-anak harus melakukan kewajiban, yaitu merapikan tempat tidur, baru bisa dapat tidur dengan nyaman. Ya. Yang berikut kita perhatikan. Nah, ini adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Contoh lain kewajiban anak di rumah, yaitu yang pertama apa? Hormat dan berbakti kepada orang. Yang kedua, mentaati. Ini mentaati peraturan rumah. Menjaga kebersihan rumah. Menjaga kerukunan, membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak juga harus mandi. Anak-anak juga harus merawat diri sendiri. Iya. Itu adalah beberapa contoh lain kewajiban anak yang harus dilakukan di rumah. Berikut yang di bawah nomor 2 ini kewajiban anak yang harus dilakukan di sekolah. Ya. Ini merupakan salah satu contoh gambar anak melakukan kewajibannya di sekolah. Yaitu anak-anak buat apa ini? Mengikuti upacara bendera. Anak-anak punya kewajiban juga harus mengikuti upacara bendera. Oke, baik. Setiap hari Senin anak-anak semua sudah ikut upacara bendera. Itu merupakan salah satu contoh kita sudah melaksanakan kewajiban kita di sekolah. Ya. Ya, kita perhatikan di bagian bawah. Ini beberapa contoh lain kewajiban anak di sekolah, yaitu memakai seragam yang ditentukan. Ya. Merah putih kita pakai hari apa? Ya. Rompi kita pakai hari apa? Pramuka kita pakai hari apa? Olahraga kita pakai hari apa? Itu adalah kewajiban kita dalam berserah yang sudah ditentukan di sekolah. Yang berikut, datang tidak terlambat. Ya, salah satu kewajiban lagi yaitu datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Kalau yang masih terlambat itu berarti dia belum melakukan kewajiban datang tepat waktu. Yang berikut, memperhatikan guru ketika menjelaskan pelajaran. Anak-anak yang ketika guru memberikan penjelasan dia tidak perhatikan, berarti itu dia belum melakukan kewajibannya di sekolah. Salah satunya ialah memperhatikan guru ketika memberikan penjelasan. Ya toh? Ya. Yang berikut, menjaga kebersihan sekolah. Ya. Kewajiban kita juga harus menjaga kebersihan sekolah. Kalau anak-anak membuang sampah sembarangan di sekolah, di kelas, berarti anak-anak belum melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Yang berikut, menjaga ketenangan belajar. Ya,
Di dalam kelas ketika belajar, dia korek teman, dia mengganggu teman. Itu berarti anak-anak belum melakukan kewajibannya menjaga ketenangan. Ya, kewajiban anak-anak harus belajar dengan tenang. Nah, itu baru anak-anak dapat melakukan kewajiban menjaga ketenangan belajar. Yang berikut mengikuti semua pelajaran. Ya, harus mengikuti semua pelajaran. Iya toh? Ya. Nah, pelajaran matematika dia alasan dia tidak suka, dia alasan sakit. Nah, padahal tidak sakit, tapi karena dia tidak suka. Nah, berarti itu kewajiban anak-anak untuk mengikuti semua pelajaran belum dilakukan. Anak-anak harus mengikuti semua pelajaran di sekolah. Yang berikut mengerjakan tugas yang dilakukan guru. Iya. Salah satu kewajiban anak di sekolah juga harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Tugas latihan, pekerjaan rumah, tugas untuk membaca, literasi. Nah, anak-anak harus melakukan itu semua. Kalau PR guru berikan dia tidak kerja, berarti dia belum melakukan kewajibannya dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ya, ya toh? Ya. Iya. Oke, baik. Ya, itu adalah beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah maupun di sekolah. Kewajiban yang harus kita lakukan dan hak yang harus kita dapatkan. Anak-anak sudah paham? Sudah paham tentang hak dan kewajiban? Kewajiban yang harus dilakukan di sekolah yaitu apa? Salah satu mengerjakan apa? Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Apalagi? Ya, datang tidak terlambat. Menjaga kebersihan sekolah. Ya, yang berikut menjaga ketenangan belajar. Yang berikut kewajiban anak di rumah yang harus dilakukan. Ya, menyapu halaman, membantu pekerjaan rumah, mentaati peraturan rumah. Yang berikut ini ya, yang berikut hak anak di sekolah. Apa saja hak anak di sekolah? Hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Hak menjadi anggota perpustakaan. Hak meminjam buku. Hak mendapatkan nilai. Hak mendapatkan ya, hak mendapatkan pelajaran dan hak bertanya kepada guru. Itu adalah beberapa hak anak di sekolah. Yang berikut, apa saja hak anak di rumah? Hak mendapatkan kasih, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan makanan dan ya. Oke, baik. Itu adalah beberapa penjelasan tentang kegiatan kita hari ini. Yang berikut
Pak akan membagikan lembar kerja siswa yang akan dikerjakan bersama kelompok yang sudah dibentuk. Setelah itu, lembar kerja ini nanti setiap kelompok terutusan satu orang maju di depan untuk mempresentasikan. Bisa kok? Bisa. Oke. Ya, satu kelompok satu ya. Ya, jangan lupa tulis nama kelompok, kelas, dan nama-nama anggota kelompok. Nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terus kelas 4, dan semua anggota kelompok harus diisi di dalam. Bisa kok? Bisa. Oke, sebelum anak-anak menyelesaikan lembar kerja yang Pak bagikan, anak-anak semua Pak minta untuk berdiri. Ya, kita ice breaking. Mau kok? Mau tidak? Oke, kalau anak-anak mau, maka semua berdiri dan mengambil posisi di tempat yang luas. Nah, yang itu, yang di dalam itu keluar bisa di belakang. Bisa kok? Oke, mengambil tempat di tempat yang luas. Ya, yang lain bisa maju di depan, yang lain bisa di belakang. Oke, yang lain bisa di belakang, Oke, semua perhatikan. Nah, ice breaking kita nanti semua sudah siap. Semua sudah siap, maka dengar arahan dari sini. Pak menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama kita akan melakukan sesuai dengan arahan dari Pak. Ya, nanti Pak sebut maju, kita lompat ke depan. Pak sebut mundur, kita lompat ke Belakang. Bisa kok? Bisa. Oke, agar bisa dapat melakukannya dengan baik, maka harus perhatian mendengar apa yang Pak sebutkan. Bisa kok? Bisa. Semua sudah siap? Oke. Yang salah ada yang punya sanksi. Mau kok? Mau. Oke. Ya, kita mulai. Ya, jangan rapat dengan meja. Maju. Tidak, yang di depan. Oke, semua sudah siap? Ya, sudah. Oke, kita mulai. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Ya, ada yang salah. Itu kalau tidak perhati. Oke, sekali lagi. Siap. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Oke. Itu bertanda bahwa anak-anak punya perhatian dalam kegiatan kita hari ini.
silakan lempar kerjaan yang sudah dibagikan dalam kelompok masing-masing. Jangan lupa tulis nama kelompok, kelas, dan semua nama anggota kelompok. Setelah itu, satu orang maju di depan untuk mempresentasikan. Ya, semua harus berpartisipasi ya. Semua harus partisipasi. Ada yang sudah kok? Ada kelompok yang sudah kok? Mana kelompok satu punya? Siapa yang tulis? Ya, kira-kira gambar satu itu kira-kira menurut kalian itu gambar tentang apa? Anak mendapatkan apa dan di mana? Gambar satu itu anak mendapatkan apa dan di mana? Gambar dua anak melakukan apa dan di mana? Gambar tiga anak mendapatkan apa dan di mana? Gambar empat anak melakukan apa dan di mana? Bisa kok? Mana kelompok tiga punya? Ya, lanjut. Ya, berbagi yang lain cari penjelasan mengenai gambar yang lain, bagi. Gambar satu, kira-kira anak memperoleh apa dan di mana? Gambar dua, anak melakukan apa dan di mana?
Gambar 3, anak mendapatkan apa dan di mana. Gambar 4, anak melakukan apa dan di mana. Paham kok? Paham? Ayo cepat. Kelompok 2 sudah. Sudah kok kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Lagi satu nomor. Gambar 1, anak mendapatkan apa dan di mana. Kelompok 3 sampai nomor berapa? Nomor 4. Kelompok 2 sampai nomor berapa kerjanya? Ingat jangan lupa tulis nama kelompok, kelas, dan nama anggota kelompok. Sudah? Oke. Perhatikan kembali bersama teman kelompok. Apakah jawaban kalian sudah pas atau belum? Bisa diperhatikan kembali sambil menunggu kelompok yang lain ya. Kelompok yang sudah, perhatikan kembali hasil kerja kalian. Apakah itu sudah benar atau masih salah? Ya, kelompok yang sudah angkat tangan. Oke, kelompok 3. Kelompok 2 lagi berapa nomor? Tinggal 1 nomor. Kelompok 1. Ayo Farel bersama teman-teman bantu Dio. Ya, tinggal 1 nomor. Oke.
Oke, masing-masing kelompok dipersiapkan salah satu maju di depan untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Semua sudah kawan? Oke, kalau semua sudah, silakan masing-masing kelompok satu orang maju di depan untuk menyampaikan hasil kerja kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3. Ayo. Ya, kelompok 1 maju. Kelompok 1, kelas depan, nama kelompok. Sudah kok? Oke, maju kelompok 1. Ya, tepuk tangan buat Dio dari kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1 di paling ujung, di pertama. Berikut kelompok 2. Kelompok 3. Maju, kelompok 3. Berdiri berurutan ya, sesuai kelompok. 1, 2, dan 3. 3 di sini, 2 di tengah. Oke, dengar sini ya. Nanti kalian, yang kalian harus sebelum baca kalian punya hasil, kalian harus diperkenalkan kalian punya anggota kelompok. Terima kasih, kami dari kelompok 1 dengan nama anggota kelompok 1 siapa sampai 5 sampai terakhir. Inilah hasil kerja kami. Baca. Kami dari kelompok 1. Nama-nama kelompok. Kuat. Yang di belakang dengar kok? Tidak. Kuat. Iya. Ayo. Sampaikan gambar 1 menurut pendapat kami. Ayo. Gambar 1. Kuat. Gambar 1 kira-kira gambar itu menjelaskan apa? Anak belajar, berarti anak mendapatkan haknya di rumah. Oke, gambar 2. Anak hormat dan berbakti kepada orang tua. Berikut gambar 3. Ya, menjadi anggota perpustakaan. Nomor gambar 4. Ya, kewajiban yang anak yang harus dilakukan di sekolah. Ya, kita tepuk tangan buat kelompok 1. Kuat. Oke. Yang berikut kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Ya. Nama-nama anggota kelompok kami. Ya. Lanjut. Menurut kami gambar 1. Menurut kami gambar 1 orang tua yang sedang membimbing anaknya belajar di rumah. Ya, orang tua sedang membimbing anaknya belajar di rumah. Berikut gambar 2. Merapikan kembali kamar tidur. Merapikan
kembali ke kamar tidur. Gambar 3. Sebagai seorang peserta didik, setiap anak berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Ya, peserta didik berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Gambar 4. Sekelompok peserta didik yang sedang membersihkan kelas. Sekelompok peserta didik yang sedang membersihkan kelas atau melaksanakan kewajibannya. Oke, baik, kita tepuk tangan buat kelompok 2. Berikut kelompok 3 dipersilakan. Kami dari kelompok 3 ya. Gambar 1. Orang tua sedang membimbing anaknya belajar di rumah. Berikut gambar 2. Ya, salah satu kewajiban anak di rumah yaitu membantu orang tua merapikan kembali tempat tidur. Gambar 3. Sebagai seorang peserta didik, setiap anak berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Sebagai peserta didik, setiap anak berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Itu adalah salah satu hak anak di sekolah. Gambar 4. Sekelompok peserta didik melakukan kewajibannya yaitu membersihkan di ruang kelas. Oke, baik, kita tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, terima kasih kepada Dio, Nova, Mustanu, Nova Petano yang sudah mewakili kelompoknya masing-masing untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Oke, silakan duduk kembali. Ya, sekali lagi kita tepuk tangan untuk semua yang sudah partisipasi. 1, 2, 3, tepuk tangan semua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada anak-anak. Jawaban yang sudah disampaikan oleh anak-anak, ya, semua benar, meskipun ada yang masih salah, tetapi sudah hampir benar. Jadi tugas kalian yang masih yang kurang sempurna mohon untuk disempurnakan lagi ya. Bisa kok? Bisa. Nah, sesuai dengan kelompok 2, 3, dan 1. Bisa kok? Ya. Oke, silakan hasil kerja yang anak-anak sudah kerjakan dikumpulkan di depan. Hasil kerja dikumpulkan di depan meja guru. Yang satu lembar, yang satu. Yang kalian baru kerja tugas kelompok itu. Ya, mantap. Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 2. Semua sudah kumpul kok? Oke. Kalau semua tugasnya sudah dikumpul, silakan duduk kembali di tempat masing-masing dan perhatikan ke sini. Ya. Kewajiban kita sebagai peserta didik di sekolah harus memperhatikan penjelasan dari guru. Oke. Oleh karena itu, maka anak-anak kembali duduk di tempat masing-masing untuk memperhatikan di sini. Ya.
jawaban yang anak-anak sudah diberikan itu sudah benar. Dan ingat, ingat terus, belajar terus supaya jangan lupa. Itu sebagai bekal untuk di saat ulangan atau di saat kalian akan beranjak ke tingkat yang lebih tinggi. Di sana juga nanti ada pelajaran yang sama, tetapi tidak, dia akan lebih tinggi. Nah, ini sebagai dasar untuk kalian. Ketika ada pelajaran seperti ini, guru tanya, kalian sudah tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Apa itu hak di rumah seperti apa, hak di sekolah seperti apa, kewajiban yang kita harus lakukan di rumah seperti apa, kewajiban yang harus kita lakukan di sekolah seperti apa. Oke, paham? Paham dong? Oke, baik. Selanjutnya kembali, duduk kembali ke posisi awal sebelum bentuk kelompok. Ya, selanjutnya Pak menyiapkan ada beberapa soal yang akan diberikan kepada anak-anak untuk kerjakan. Jadi dikerjakan masing-masing orang. Bisa kok? Bisa. Yang sudah dapat tulis nama, hari tanggal ini hari, kelas, baru masuk dalam soal. Belum dapat? Semua sudah betul? Ada yang belum dapat soal? Ada kok? Yang belum dapat angkat tangan. Satu orang. Yang sudah dapat silakan kerja.
Ya, nomor 1, sebutkan 3 macam hak kalian sebagai seorang peserta didik. Nomor 2, sebutkan 3 macam kewajiban kalian sebagai seorang peserta didik. Nomor 3, sebutkan 3 macam hak kalian sebagai seorang anggota keluarga. Nomor 4, sebutkan 3 macam kewajiban kalian sebagai peserta didik. Nomor 4. Ya, nomor 4 perhatikan di papan. Di papan. Ya, nomor 4 perhatikan di depan. Ada di layar. Ini sebutkan 3 macam kewajiban kalian sebagai seorang peserta didik. Kewajiban di dalam soal salah ketik. Yang benar ada di slide. Bisa lihat? Ya? Oke, nomor 4. Sebutkan 3 macam kewajiban kalian sebagai seorang peserta didik. Nomor 5, sebagai seorang peserta didik, kalian mempunyai hak dan kewajiban. Hak merupakan hal-hal yang kalian terima sebagai peserta didik setelah melaksanakan kewajiban. Berkaitan dengan hal itu, mengapa kita harus mendahulukan kewajiban dibandingkan hak? Nomor 1 sampai 4 itu diminta 3 saja. Jangan tulis semua, diminta 3 saja. Hak di rumah 3, kewajiban di rumah 3 saja, hak di sekolah 3, kewajiban di sekolah 3. 3 saja. Bisa kok? Ya. Hak di rumah apa? Sebutkan 3 macam hak kalian sebagai seorang peserta didik. Hak apa? Tadi kita sudah belajar toh. Kita sudah nonton di video, bahkan Pak sudah jelaskan juga. Jangan lupa tulis hari tanggal, ini hari, nama dan kelas. Ada yang sudah kok?
Itu nomor 1 ada 3. 1, 2, 3. Itu 1 tulis itu 2, 3. Nomor 2 1, 2, 3. Nomor 3 1, 2, 3. Oke, yang sudah kumpul, yang sudah selesai kumpul, ya, yang sudah kumpul, sudah. Yang sudah kumpul sudah. Ya, yang sudah kumpul sudah. Kumpul, ya. Kumpul. Ya, yang sudah kumpul ya. Yang sudah kumpul, ya. Yang sudah kumpul, yang sudah silakan kumpul. Yang sudah kumpul sudah. Yang sudah kumpul. Ya, kumpul sudah, ya sudah. Ya, yang sudah silakan kumpul. Kumpul. Silakan kumpul yang sudah. Silakan kumpul yang sudah. Semua sudah kumpul kok? Sudah. Yang sudah kumpul. Ya, yang sudah kumpul duduk kembali di tempat.
duduk dengan rapi. Ada yang belum kumpul toh? Cepat sudah. Oke, baik. Coba kita perhatikan di slide tugas yang kita kerjakan. Sebutkan 3 macam hak kalian sebagai seorang peserta didik. Ya, sebagai peserta didik berarti yang berada di sekolah. Berarti berhak mendapatkan pelajaran. Yang berikut apa lagi? 2 apa? Mendapatkan nilai. 3 mendapatkan penjelasan dari guru. Ya, berikut nomor 2. Sebutkan 3 macam kewajiban kalian sebagai seorang peserta didik. Kewajiban di sekolah. Mengerjakan tugas dari guru. Mengerjakan tugas dari guru. 2. Mengerjakan kebersihan di sekolah. 3. Mengikuti semua mata pelajaran. Yang berikut nomor 3. Sebutkan 3 macam hak kalian sebagai seorang anggota keluarga. Hak kalian sebagai seorang anggota keluarga. Berarti di rumah, yaitu mendapatkan kasih sayang. 2. Mendapatkan uang jajan. 3. Mendapatkan makanan atau pakaian. Berikut nomor 4. Sebutkan 3 macam kewajiban kalian sebagai seorang peserta didik. Kewajiban kalian. Ya. Hak mendapat pelajaran. Ya, mendapatkan pelajaran. Kalau di rumah, kewajiban di rumah apa? Patuh pada orang tua. Membersihkan rumah. Terus apa lagi? Ya? Menyayangi saudara. Menjaga kebersihan, merapikan tempat tidur. Oke, baik. Itu semua adalah hak dan kewajiban yang kita harus lakukan dan kita peroleh. Ya, itu sebagai bekal yang harus kalian laksanakan di rumah maupun di sekolah. Bisa kok? Bisa. Oke, yang berikut terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah mengerjakan, menyelesaikan semua soal yang Pak sudah berikan. Ya, yang berikut apa yang kalian rasakan selama pelajaran kita berlangsung dari awal sampai sekarang? Ya? Nyaman. Terus apa? Kalian merasakan? Senang. Yang berikut apa lagi? Ya? Ya? Kalian belajar menonton video. Kalian senang atau tidak? Senang. Yang berikut, kalian melihat gambar yang ditayangkan di slide. Bagaimana? Senang atau tidak? Senang. Oke, baik. Ya, itu adalah kegiatan kita hari ini dari awal pertengahan hingga sampai saat ini. Yang berikut, perhatikan, coba perhatikan sini. Ya, apa yang kita sudah pelajari hari ini, ingat baik-baik supaya jangan lupa ya. Bisa dong? Bisa. Nanti pada pertemuan berikut, sebelum kita memulai pelajaran, Pak akan bertanya kembali tentang pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Anak-anak berarti harus
Bisa kok? Bisa. Seperti tadi, sebelum kita mulai, Pak tanya, kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang norma, macam-macam norma. Yaitu ada norma kesusilaan dan norma kesopanan. Berarti minggu depan nanti Pak tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Hak dan kewajiban anak di rumah sebagai peserta. Hak di rumah itu apa-apa, hak di sekolah itu apa-apa, kewajiban di rumah itu apa-apa, kewajiban di sekolah itu apa-apa. Antara hak dan kewajiban, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Kewajiban atau hak? Ayo. Kewajiban kita lakukan baru kita bisa beroleh hak. Kita bisa tuntut kita punya hak. Ya toh? Ya. Ingat, kewajiban kita harus laksanakan terlebih dahulu baru kita bisa menuntut hak kita. Hak kita memperoleh hak kita apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Nah, ada juga dampak yang terjadi apabila hak dan kewajiban kita tidak laksanakan, yaitu adanya pertikaian, permusuhan, perselisihan atau konflik. Kita merasa tidak tentram atau aman. Kita tidak merasa aman dalam kehidupan kita setiap hari. Bisa juga terjadi kita hanyalah menuntut hak kita, sedangkan kewajiban kita tidak dilaksanakan. Berarti tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Oke, baik. Yang berikut, pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Cukup sampai di sini. Ingat baik-baik apa yang kita sudah belajar hari ini. Ya, sebelum kita keluar, Pak minta salah satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, Nova, silakan. Ya, semua mengambil sikap doa. Sikap doa bagaimana? Oke. Kepada Nova yang sudah pimpin kita dalam doa penutup. Oke, anak silakan keluar satu-satu dari depan. Kita belajar antri, ya, belajar tertib.